Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Merdeka. Merdeka. Bismillah, bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini pada hari Minggu tanggal 11 Agustus, di saat seluruh warga negara Indonesia untuk menyambut kemerdekaan tapi ternodanya pada tanggal 10 Agustus malam di Cikarang, di wilayah Polres Cikarang, Rengas Dengklok Kerawang. Ada insiden yang sangat menusuk kalbu kita sebagai manusia yang punya nurani. Sudah ada logonya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai ormas terbesar di tanah air, dan juga ada baju sahabat Banser. Bukan malah dilerem, malah dipukuli, dihajar habis sampai benjut tidak karu-karuan. Di mobilnya Kiai Rois Suriah MWCNU Cikarang Utara itu ada logonya Pak, logo NU. Itu malah dihancurkan gitu. Lah, yang nyerang ini apakah orang Indonesia tapi mentalnya mental komunis? Kita tidak tahu. Tetapi tanda-tanda bahwa orang yang nyerang kiai, nyerang ulama, nyerang sahabat Banser, ini propagandanya, pokal gawinya cara-cara komunis. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, kemudian ada Yai Yusuf, beliau Dewan Penasehat di Jamaah Wali Songo Indonesia, Jamaah Wali Songo Nusantara, kemudian beliau ketua umumnya Yai Munawir. Nah, di sebelah kanan saya ini ketua BKM DKI beserta teman-teman mahasiswa, dan di sebelah kiri saya ini, ya Allah, kemarin bersama kita sama Yai Sarif, yaitu Bagus Mogi. Nanti beliau akan cerita sebelum kami memberikan pernyataan sikap terkait insiden pengeroyokan dan pengerusakan terhadap Kiai NU dan sahabat Banser. Nah, ini namanya tuh Bagus Mogi. Jadi kalau di rekaman video itu, setelah mereka nyari Yai Imaduddin, siapa Yai Imaduddin nanti diterangkan sama sahabatnya, yaitu Bagus Mogi. Yang Yai Imaduddin nggak ketemu nih, gerombolan apa ini, serigala monster ini, itu Mogi. Tapi alhamdulillah semua atas izin Allah, atas takdir Allah, itu Bagus Mogi sampai detik ini jangan lihat dalam keadaan sehat walafiat, dan yang menjadi korban itu nanti biar tuh Bagus Mogi sendiri yang akan menceritakan. Jadi dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah tugas kita, karena kalau kita naik mobil, apalagi sama istri ya tadi malam. Sama istri. Coba nggak melihat ada perempuannya, mobilnya diserang-serang, nggak lihat ada kiainya, nggak lihat ada pansernya. Mereka betul-betul seperti binatang buas, upaya pembunuhan untuk melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk lebih singkatnya, sebelum pernyataan sikap kami sampaikan, terlebih dahulu yaitu Bagus Mogi untuk menyampaikan kronologis apa yang terjadi sebenarnya. Saya yakin tayangan yang akan ditayangkan kawan-kawan media ini akan dilihat oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Kerawang. Saya percaya itu. Untuk itu saya persilakan kepada yaitu Bagus Mogi, gimana ceritanya tadi malam yang begitu menakutkan sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para saudara-saudara rekan pers, para yai yang tadi sudah disebut, diperkenalkan satu persatu oleh Gus Rofi. Jadi saya Tubagus Mogi Nur Fadil menjabat sebagai di Presidium Apatar, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, juga Ketua Umum Robito Babat Kesultanan Banten, dan juga Wakil Ketua Umum daripada PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, jadi perlu saya sampaikan latar belakangnya dulu ya sebelum semalam. Kenapa bisa ada konflik ini? Ada konflik horizontal antar umat. Latar belakangnya ini adalah antara kalangan habaib Ba'alawi Muasal Yaman dan pengikutnya dengan beberapa kiai Nusantara. Nah, ini perlu diperjelas juga kiai Nusantaranya, terutama yang terkait dengan keluarga besar Wali Songo juga, meskipun tidak secara langsung. Jadi intinya kita sebelum apa-apa ini sering melihat ada para oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu berbuat kesombongan, radikalisme, perendahan, bahkan penjajahan tanda kutip finansial, spiritual di kalangan masyarakat. Contoh, ada oknum yang pernah menghina Gus Dur, buta mata buta hati. Ada yang menghina berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim, dan perendahan-perendahan yang lain di mana mereka merasa sebagai cucu Nabi ini ahli surga, tidak akan masuk neraka. Dan banyak kesalahan-kesalahan lain yang bahkan sudah kami laporkan ke MUI karena sudah kami temukan di antara kesalahan para oknum Habib baik secara personal maupun umum itu sudah masuk 5 kriteria sesat MUI dari 10 kriteria sesat MUI. Nah, kesesatan para habaib Ba'alawi Muasal Yaman ini kemudian diteliti oleh beberapa kiai tentang kajian nasabnya, karena dicurigai kok Nabi Muhammad ini kan mengajarkannya rahmatan lil alamin, ramah, lemah lembut, sopan, toleransi, berakhlak mulia. Tapi kok ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kok di Indonesia menampilkannya suka caci maki, suka radikal, dan lain sebagainya. Maka ketika diteliti melalui kajian pustaka, ilmu nasab, ilmu sejarah, bahkan ilmu genetik, sudah bekerjasama juga dengan anggota BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu sudah diseminarkan di UIN Syarif Hidayatullah, yang kemudian tanpa memaksakan ya, tapi secara kajian ilmiah itu bagi para peneliti, terutama Kiai Imadul Usman Al-Bantani yang menuliskan sebuah tesis bahwasanya nasab atau silsilah para Habib Ba'alawi Muasal Yaman tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaim pengakuan mereka, sehingga tentunya ini menjadi suatu hal yang bagi mereka membuat kepanasan. Nah, tapi kami terbuka, ini sifatnya ilmiah. Jadi hal yang ilmiah, tesis ilmiah, silakan dikonfrontirnya dengan cara yang ilmiah juga, bukan dengan cara emosional caci maki, apalagi persekusi. Jadi kita sudah mengadakan seminar, kita sudah mengundang organisasinya Ba'alawi yakni Robito Alawiyah tidak hadir. Kami sudah mempersilahkan apabila apa-apa yang kami nyatakan ini dianggap berita bohong, silakan gugat jalur hukum, kita adu bukti dan saksi di pengadilan kalau perlu. Jadi kami siap dikonfrontir dengan kajian ilmiah berupa, kalau Kiai Mas sudah membuat buku dan kitab, kita siap mengcounternya dengan adu kitab, adu hujah, lewat seminar maupun lewat pengadilan. Karena ini sifatnya ilmiah, bukan sesuatu hal yang sifatnya emosional. Dan Indonesia ini sudah dilindungi undang-undang. Kita memiliki hak pasal 28 itu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat kita, dan ini adalah kajian ilmiah sehingga dilindungi undang-undang. Dan kita harus toleransi. Orang percaya sama Habib turun Nabi silakan, yang nggak percaya juga silakan. Tapi penelitian ini sebagai bentuk kritik buat Yao yang belum tentu benar, jangan sok benar. Jangan merendahkan yang lain, jangan merendahkan kiai, jangan melakukan perendahan-perendahan kepada pribumi. Nah, karena mereka banyak melakukan perendahan tersebut, ini menjadi hal yang rawan. Dan tadi malam, ini. Baik, sekarang kita lanjut ke tadi malam. Intinya karena di publik ada tokoh-tokoh yang sudah bersuara tentang masalah kajian ilmiah ini. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian juga menyaksikan di YouTube, terutama ada Kiai Imadul Usman, ada saya Tubagus Mogi Nur Fadil, bahkan beberapa tokoh juga sudah berbicara
Kiai Syarif ada suka, Kiai Said Akil Siroj, kemudian bahkan Kiai Yusuf, Profesor Mahfud MD pun juga sudah bersuara, Roman Irama pun juga sudah bersuara, anggota RI dari DPR RI dari Nasdem, Bu Irma juga sudah bersuara, Kiai Munawir dari MUI juga sudah bersuara. Jadi ini sebenarnya sudah mulai viral dari tahun lalu. Nah, cuman ini saya jelaskan sedikit bagi yang mungkin masih awam. Nah, intinya ada tokoh-tokoh yang sudah menjadi incaran dan para kiai-kiai yang sudah sepakat dengan kita itu membentuk berbagai organisasi. Di antaranya ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ada juga Jamiah Wali Songo Nusantara atau Jawara dan lain sebagainya. Jadi sudah membentuk organisasi sebagai wadah untuk memperkuat kekuatan ya. Karena kan apabila kita jalan sendiri masing-masing, bagaikan lidi mudah dipatahkan. Jadi dibentuk suatu wadah untuk memperkuat. Nah, jadi rencana awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Nusantara, yang nanti malam tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di Komplek Makam Syekh Kuro Kerawang. Nah, untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Manbahu Ulum namanya. Nah, itu sudah ada biasa-biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah ini sudah diketahui oleh anggota, saya langsung jelaskan saja, FPI, karena saya punya buktinya. Jadi anggota FPI itu sudah mengetahui akan, atau ya para pendukung Habib, mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para Habaib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PWI ini tidak terlaksana, dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya kan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra nasab Habib Ba'alawi, yakni Kiai Imadil Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di perang Surabaya sebelum November 45. Jadi ini ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi daripada PWI. Nah, saya pun juga termasuk wakil ketua mewakili Trah Kesultanan Banten juga. Nah, kemudian rencana di malam nanti salah satu kasepuannya kan adalah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ada acara rutin tiap malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana itu hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga Kiai Imad, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara itu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet. Makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Manbahu Ulum yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota laskar dan banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA itu sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imadil Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Imad. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Imad sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Imad sudah tidak menyatakan tidak hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Imad, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Imad, jadi ketika kita di pesantren
Manbal Ulum. Nah, kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junaid. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin apa namanya, kan berbau nggak pakai seragam tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata narik-narik baju mau mempersekusi, bukannya mau salim. Dan mereka tuh mencari-cari keimat. Keimat tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah, ini mau gini tuh, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan keimat. Nah, mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan. Dicoba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Manbal Ulum, tempat transit, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada dikawal juga oleh banser, tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah, akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah, ketika dihadang, banser berupaya menjaga, banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU, NU Ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket banser, orang banser resmi, yang mana NU dan banser ini adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata itu, kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di lapangan. Ada. Terutama juga yang banser juga lemah lebam. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak, bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik, kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri berjaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan nasab. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga steril. Nah, jadi utamanya kronologi seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepan toleransi. Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya Habib silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria, salah satu kriteria SAT MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan banser pun mereka tidak pandang bulu. Mereka adalah anarkis. Hanya berbeda pandangan saja yang tidak substansial, tidak masuk rukun iman, tidak masuk rukun Islam. Karena percaya kepada Habib bukan rukun iman. Rukun iman tetap 6. Jadi kalau mereka menganggap percaya kepada Habib juga bagian dari rukun iman, artinya mereka menambah-nambahkan rukun iman. Nah, itu juga sesat juga kalau seperti itu. Jadi intinya kita prihatin, tapi kami tidak shock. Jadi meskipun ada Habib yang menyampaikan akan memberikan shock terapi seperti saat ini, kami tidak shock, kami akan tetap semangat. Dan juga bukti keterlibatan oknum Habib, karena di situ mereka menyampaikan juga dari FPI. Kemudian buktinya adalah ketika kami dipersekusi, ada yang merekam dan langsung disiarkannya di YouTube channel Sayyid Bahar Smith Official. Jadi ini membuktikan memang ada konspirasi dari kalangan oknum Habib, karena mereka
sudah terstruktur, terencana, mengetahui tempat lokasi kami ngumpul, mereka langsung sweeping, persekusi, mencari-cari Kiaimat, bahkan sudah upaya pembunuhan karena sudah ngomong bakar mobil, hancurin, bukannya sekedar supaya demo, bukan, karena kami tidak ada ceramah nasab, bukan, kami sekedar undangan menghadiri acara undangan agama, acara haul dari Syekh Kiai Junaid Al-Baghdadi. Jadi bukan mau bicara hal nasab atau hal sensitif, tidak, kami sekedar sebagai tamu undangan saja. Yang mereka incar Kiaimat tidak ada, kami pun diincar. Jadi ini suatu hal yang meresahkan publik dan merendahkan para kiai dan itu. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu channel YouTube ya yang nayangkan. Ya. Sipsi itu live apa gimana itu? Tersebut. Itu saat itu benar-benar dari awal apa live atau seperti apa gitu? Yang jelas itu paling awal karena Ya. baik, kalau untuk masalah live atau tidak nanti saya cek kembali. Yang jelas itu paling awal karena ketika ada kejadian tersebut kami di lokasi itu tidak langsung mempublikasikan. Kita rencananya mau arahan dulu, komunikasi dulu dengan polisi. Nah, tapi sebelum arahan dengan polisi, ternyata video yang menshoot dari luar itu sudah disiarkan lebih dulu oleh Said Bahar bin Official Smith, channel YouTube Said Bahar bin Smith Official. Artinya bukan dari pihak kami yang mengajukan persekusi kami, tapi ini perekaman dari luar, perekaman dari pihak pemersekusi. Jadi ada rekamannya dari luar mobil, dari pihak pemersekusi, dan langsung ditayangkan oleh Said Bahar bin Smith Official channel YouTube. Kalau masalah live atau tidak, karena saya jadi korban, nanti saya cek lagi. Yang pasti jelas ini bukan dari pihak kami, karena direkamnya dari luar. Nggak mungkin pihak kami itu, karena kami lagi dalam mobil. Ini perekaman dari luar oleh pihak mereka, dan juga langsung disiarkan pun langsung di YouTube channelnya Habib, Oknum Habib. Ya, kami pertegas. Oke, ya teman-teman, nanti tanya jawabnya nanti bisa ke Yai Munawir, ada Yai Yusuf. Nah, selanjutnya kami ingin membacakan pernyataan sikap Aliansi Pecinta Ulama Nusantara sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras aksi pengeroyokan, pemukulan terhadap Kiai NU dan anggota Banser. Dua, meminta kepada aparat kepolisian, dalam hal ini Kapolri, Bareskrim Polri, Kapolda Jawa Barat, kemudian Kapolres Kerawang, karena di tahun-tahun politik ini semua masyarakat butuh ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Untuk itu kami minta kepada beliau-beliau untuk menangkap pelaku, mengusut tuntas, dan mengusut siapa yang menyuruh dan siapa dalang dibalik pengeroyokan tersebut. Nomor 3, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdliyin yang cinta akan kedamaian, untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak berwajib, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang agar hukum tetap tegak sekalipun langit itu runtuh. Demikian pernyataan sikap ini dibuat kami dari Barisan Kesatria Nusantara, dari Jamaah Wali Songo Nusantara Jawara, kemudian dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan kemudian dari BKN DKI Jakarta, dan juga dari Robitoh Babat Kesultanan Banten. Demikian teman-teman pernyataan sikap dari kami, dan mohon untuk diperhatikan serta ditindaklanjuti. Saya kira itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Yai Yusuf, boleh. Nah, kalau berkaitan masalah channel tadi yang disampaikan oleh beliau, biarkah itu polisi, wewenangnya polisi ya untuk mengusut kasus tersebut. Monggo Yai Munawir, monggo silakan yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dari pers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para kiai.
Di sini saya atas nama Ketua Jamiah Wali Songo Nusantara, kami menghimbau agar polemik nasab ini diselesaikan. Selesaikannya bagaimana? Anjuran kami adalah karena ini adalah berkaitan dengan Pak Alawi, maka dilaksanakanlah debat, yaitu antaranya Kiai Imaduddin Usman Al-Abatani dengan Ketua Robito, yaitu saat ini adalah dengan Habib Taufik. Setuju. Kalau memang Habib Taufik tidak mau berdebat dengan Kiai Imad, maka saat itu Jamiah atau dari pribumi ini kemungkinan besar tidak mengakuinya lambat laun. Ingat, kalau memang Anda benar-benar yakin sebagai cucunya Nabi, maka debatlah dengan Kiai Imad. Dan kami menghimbau kepada Habib Rizik agar kalau memang tidak mengerti masalah Wali Songo, jangan bicara Wali Songo. Kami sebagai keluarga besar dari Sunan Ampel, bahwa Sunan Ampel dalam manuskrip keluarga-keluarga kami adalah putra dari Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim As-Samarqandi putra dari Jumadil Kubro, bukan putra daripada Sunan Ampel, bukan putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, ya. Dan kami menghimbau para Pak Alawi tidak usah mengurusi makom-makom daripada Wali Songo. Itu adalah wilayah daripada keluarga Wali Songo. Jangan kemudian ikut-ikutan. Ikuti, hiasi apa saja makom daripada nenek moyang mereka sendiri. Kami tidak memperbolehkan makom-makom daripada keluarga-keluarga Wali Songo kemudian dirias sebagaimana kelenteng. Kami mohon para Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad dan Habib Rizik, jangan membicarakan untuk Wali Songo. Dan saya tunggu permintaan maaf dari Habib Taufik. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini terakhir, monggo Kiai Yusuf Betawi, silakan Kiai melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat fenomena yang terjadi akhir ini masih berkaitan dengan ada satu kelompok yang merasa nasabnya lebih unggul dari kelompok lain. Padahal sesungguhnya di Al-Quran jelas, koridornya jelas, barometer ini jelas, bahwa kemuliaan seseorang bukan dari nasab. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dua jenis, tidak ada jenis ketiga. Yang pertama, jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Esensinya lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing, mengenal kearifan lokal masing-masing. Kemudian yang lebih hebat lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, bukan dari mana kita berasal. Saya tutup dengan sebuah syair. Dulu guru saya waktu saya sanawiyah memberikan syair begini atau makalah. Kunibna man syi'ta waqtasid adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah Anda anak keturunan siapa saja, yang penting berakhlak. Nanti kalau kalian berakhlak, suku mana saja akan muji Anda. Jadi percuma ngaku dzurriyyah Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kami kecewa sebenarnya. Dulu waktu saya masa sanawiyah, kira-kira 1986 lah. Itu kalau ngedengar nama Habib itu gemeter saya itu. Kenapa? Ya terkesan di mata saya orang yang alim, tawadu, rendah hati, sopan, ramah, lemah lembut, bahkan dermawan. Itu yang saya tahu waktu saya masih sanawiyah. Tapi kok sekarang
Luar biasa ini. Kembalikannya. Malah kebalikannya. Astagfirullah. Ayo. Ya, sekali lagi saya bicara soal oknum ya. Karena saya nggak punya kompetensi untuk bicara seperti Kiai Iman. Karena beliau memang pakarnya dalam dunia nasab. Itu aja ya. Buat Ba'lawi, tegakkan moralitas di tengah bangsa ini. Lihat pencipta lagu bangsa kita ini ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, moralitasnya dulu bangun, baru kemudian moral, baru kemudian pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik yang dikedepankan sementara moral tidak, hancur bangsa ini. Nggak salah itu pencipta lagu bangsaan kita, W. Supratman. Kali lagi saya katakan, bangunlah jiwanya, jiwanya dulu bangun, moralitasnya dulu bangun. Innamal umamu akhlaqum ma baqiya, painhum dhahabat akhlaqum dhahabu. Hanya satu bangsa akan tegak kalau moralitasnya ada, kalau akhlaknya ada. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada, moralnya sudah tidak, akan rusak, akan hilang bangsa itu. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi mari sama kita jangan merasa kita ini adalah satu terah yang paling unggul. Kita semua sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Cukup. Bagus. Apakah sejauh ini sudah membuat laporan ke kepolisian? Ya, apakah Tubagus Moki dan para korban sudah bikin laporan ke polisian? Monggo dijawab sesingkat-singkatnya. Oke, karena korban utamanya adalah Banser, jelas bukti ini ya. Itu kemarin sudah proses visum dan sudah mulai laporan. Kalau saya kemarin kan diamankan, kemudian saya pulang, jadi saya sendiri belum. Tapi yang sudah proses dari Banser. Berarti Banser sudah LP. Tadi malam proses sudah visum dan juga LP. Nah, nanti teman-teman minta LP ini ya, LP-nya minta. Ya, insya Allah nanti ya. kita kabarkan kembali. Yang utamanya Oke. dari Bansernya. Dan komentar Kiai Imaduddin sendiri gimana? Ya, coba menyatakan ya, alhamdulillah kalau saya selamat gitu ya. Jadi intinya hanya cuma menyampaikan syukur lah gitu. Dan alhamdulillah sih kita tetap saling koordinasi dan ya ibaratnya cuma menyampaikan, makanya beliau sudah feeling, sudah ini emang nggak hadir, nggak aman. Tapi kan saya juga tetap berupaya tidak mau mengecewakan panitia yang mengundang, maka saya wakili. Tapi alhamdulillah intinya beliau turut bersyukur atas keselamatan kami dan juga tetap mendukung untuk penegakan jalur hukum. Ini yang Nah, maksudnya mungkin yang ditanyakan teman, ini ketika Banser dianiaya sampai babak belur, bagaimana pandangan Yai Iman? Jadi tidak hanya menyangkut jenengan gitu loh, Yai itu bagus. Oke, ya Kiai Iman Prihatin. turut prihatin dan mempertanyakan. Saya sudah sampaikan dari Banser sudah proses dan insya Allah juga sudah ada kabar LBH Ansor Banser Pusat pun insya Allah akan ikut turut beratensi pada hal ini. Oh, seralah Muhammad. Ya. Karena Kiai Imaduddin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Ya. Dan berarti di sana ada sikap untuk mengamankan dan kepolisian di rumah. Ya, jadi gini, yang karena informasi tersebut adalah untuk Kiai Iman, jadi ketika Kiai Iman ini dinyatakan tidak hadir, ada kelengahan pengamanan kepada yang anggota atau relasi Kiai Iman yang lain. Sehingga karena dianggapnya Kiai Iman nggak hadir, ya mungkin agak lengah pengamanan. Tapi yang pengamanan tetap kuat di daerah lokasi acara. Nah, di lokasi transit itu agak lengah karena mungkin sudah merasa lebih aman karena Kiai Iman tuh nggak hadir. Ada kabar nggak bakal hadir. Nah, tapi ketika saya datang, di mana saya juga orang yang dekat dengan Kiai Iman, saya pun ternyata ikut diincar untuk upaya pembunuhan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaikan Imam Ali dengan Nabi Muhammad, yang utama di Imam Muhammad, tapi kan sempat juga ini pada Imam Ali. Apa mau ngelaporin juga channel YouTube yang saat itu masih perlu musyawarah dulu dengan pengacara. Yang pasti kita akan diskusikan dengan pihak pengacara kami atau pihak penasihat hukum mana-mana saja yang perlu dinikan. Yang penting kita akan tempuh jalur hukum yang paling mudah untuk bisa penegakan keadilan. Dan juga perlu kami sampaikan, meskipun ini seakan-akan seperti shock terapi, tapi kami tidak shock. Kami tetap semangat untuk berjuang. Semangat. Merdeka!
Karena ini adalah di momen bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan merdeka di negeri sendiri, tidak terpengaruh oleh gerakan radikalisme, terorisme, bahkan ini mirip-mirip bayangan komunisme. Kami tidak gentar, kami akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Merdeka! Merdeka. Mari Bung rebut kembali, yo. Gimana Mas Johan? Gimana? Masih ada? Yai Munawir? Ya. Saya juga kan maksudnya salah satu perwakilan dari MUI juga. Iya. Melihat kejadian semalam itu seperti Pak Gus bilang bahwa di dalam itu ada kiai nasional dan juga kiai setempat yang diancam, maksudnya terancam tuh. Nah, sikap dari MUI apakah sudah di? Sementara ini sikap dari MUI belum ada, karena memang itu adalah ranahnya MUI. Kalau di komisi saya adalah memang ngurusi aliran yang menyimpang, aliran sesat. Jadi ini adalah memang domainnya MUI, bagaimana bangsa dan bagaimana MUI menyikapi. Cuma Jamiah Wali Songo, Nusantara atau PWI itu kan merupakan yang bermuara juga kepada NU. Jadi, tapi untuk masalah polemik nasab ini sudah ada pihak-pihak yang ke MUI, saya dengar itu, tetapi yang tidak ditanggapi. Sebagaimana Pak Sekjen itu dalam pertemuan pernah mengatakan bahwa kemuliaan sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Yusuf tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini yang memang harus kita gaungkan terus. Di MUI nggak ada itu kemuliaan itu mono karena Habib itu nggak ada. Dan ini saatnya tahun 17 Agustus 2025 kemuliaan itu adalah ada di ketakwaan. Jangan tertipu dengan masalah nasab. Itu. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Baik kawan-kawan media, terima kasih. Mudah-mudahan dari pemberitaan Terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip. Tapi fakta.